Mei tahun 2023. Segenap Majelis CDU Jemaat Glosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dunia Nawase dengan titik khusus ibadah Minggu Pentakosta. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKA 2, Dek Dila, Dek Ella, dan Dek Renata. Warga yang pertama yaitu GKCDU sebagai anggota UIN ikut berpartisipasi dalam misi global mewujudkan dunia yang adil dan damai serta terjaga keutuhan ciptaan. Dengan mewujudkannya, UIN memiliki program-program seperti beasiswa, membantu proyek strategis gereja anggota, bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Maka dari itu, GKCDU Jemaat Glosari turut serta membantu penggalangan dana dengan 1. Jemaat mengambil amplop khusus UIN dalam ibadah Minggu UIN Minggu tanggal 11 Juli tahun 2023 dan mengumpulkannya pada saat ibadah tersebut. Amplop akan disediakan oleh majelis pada minggu pertama. Yang kedua, masing-masing kepala keluarga atau kakak akan mendapat 1 buah celengan dan diisi sepanjang tahun. Celengan dikumpulkan kembali pada bulan Juli tahun 2024 pada saat ibadah Minggu UIN. Demikian pada ibadah Minggu UIN. Terima kasih dan semoga persembahan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta yang ketiga, ibadah hari raya undur-undur GKCDU Jemaat Glosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GKCDU Jemaat Glosari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami berada di dalam tempat ibadah-Mu yang kudus. Kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan berkat yang telah menunjukkan kita sampai saat ini. Bapa yang Maha Kasih, banyak sekali dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami mohon ampun ya Tuhan, sehingga saat ini dalam kami belajar bersama-sama dengan saudara seiman kami hanya untuk menghadapi. Bapak, jika sebentar lagi kami ingin memulai ibadah pada minggu hari ini, Minggu Pentakosta, kiranya Bapak memberkati kami, Bapak menguasai hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, Roh Kudus-Mu bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk lancarnya jalannya ibadah ini. Kiranya Bapak memberkati semua petugas yang terlibat ambil bagian dalam kebaktian hari ini. Engkau kami berikan Tuhan, baik suami leader, baik ibu-ibu dia, baik majelis maupun jemaat yang akan menerima sabda firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, juga Ibu Pendeta Dunia Nawase yang akan membawakan kebenaran sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan, sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak, kami akan menyerahkan persekutuan ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami sudah berbagi berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan
Kita akan masuk dengan panggilan ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah hari raya Pentakosta, di mana Allah memenuhi janjinya dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, melalui ibadah ini, marilah kita membuka hati dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mengujikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 46. Yang pertama dan kedua, besarkan nama Tuhan. menjadi penebus bagi manusia yang telah mati dan naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Damai sejahtera tercurah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Amin. Dipersilakan duduk. Berita kehendak Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16b. Oh
ketidakmampuan manusia menuruti Roh Kudus. Allah Bapa telah hadir dalam Roh Kudus untuk menolong manusia. Ya Tuhan, kami mengaku seringkali hati kami tidak siap untuk menerima kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hidup kami. Roh Kudus adalah penolong yang memberikan kekuatan dan hikmat yang dijanjikan Allah kepada kita. Ya Tuhan, kami mengaku terhadap kami bahwa Kamu telah memberikan Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga terhadap kami kehilangan harapan dalam menghadapi pergumulan dan kurang bijak dalam menempatkan diri terhadap sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan lebih dalam kesalahan kita di dalam saat teduh. Mari kita berdoa secara pribadi dan terima kasih. Mari kita angkat Kidung Jemaat 13 bait yang ketiga sampai keempat. Allah Bapa Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Allah kepada Bapak, Ibu, Saudara semua untuk menguatkan kita dalam hidup ini. Firman-Nya aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia, dan burung siapa yang berseru kepada kamu, nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan yang percaya kepadanya di segala waktu dan segala tempat, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pengorbanan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari
kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menolong kami, nyata sungguh dalam kehidupan kami berbahagia dan bersyukur untuk semua yang boleh kami lakukan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kami terus ingin dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Demikianlah pada pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu, mendengarkannya, dan melakukan dengan lebih sungguh lagi. Dengan demikian kami boleh disebut sebagai umat Tuhan yang selalu bersyukur dan bersuka cita. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Demikianlah Tuhan mengajarkan kepada kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 14 dilanjutkan dengan pasal 2 dari Kisah Para Rasul dan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Kemudian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang oleh kasih dan anugerah Tuhan menerima firman-Nya dan melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang imannya teguh dan setia sampai pada akhirnya. Dan hari ini kita bersama-sama menantikan, bahkan ada yang sudah menerima Roh Kudus itu. Dan marilah kita berserah dengan penuh kepada Tuhan agar seluruh Roh Kudus yang kita nantikan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang ada pada saat ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini banyak orang cenderung hidup dalam gaya hidup individualisme. Segalanya berorientasi pada diri sendiri, termasuk merasa bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Dengan pola hidup yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketergantungan pada pihak lain menjadi berkurang. Kemandirian menjadi salah satu syarat orang bisa bertahan untuk hidup. Itulah sebabnya orang berusaha mencapai kemampuan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, agar dia dapat mengatasi problem, persoalan, masalah atas masalah kehidupannya. Ibu, bapak, dan saudara, kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada umat manusia pada saat seperti ini seringkali terasa berat. Untuk melakukan kasih berat, untuk melakukan hidup berbagi berat, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan dan katakan terasa berat, karena semua orang hanya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, semampu-mampunya, supaya disebut mandiri, bisa melakukannya sendiri, sehingga bersama Tuhan pun melakukannya sendiri. Dan di sini banyak persoalan-persoalan muncul di dalamnya. Anugerah Tuhan yang dirasakan tidak untuk dibagi, tetapi menjadi beban bagi dirinya sendiri. Ini terus apa yang Tuhan beri semakin banyak, tetapi lupa bahwa Tuhan memberi adalah supaya kita mampu meringankan juga beban yang lain. Nah, persoalan yang berat itu sering membuat manusia, termasuk umat Tuhan, merasa susah dan menderita. Bahkan tidak jarang orang yang beriman pun masih memiliki rasa putus asa. Namun demikian, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Tuhan tetap dengan penuh kasih dan rahmat-Nya tidak pernah melupakan anak-anak-Nya. Siapapun yang sudah dipanggil dan dipegang oleh Tuhan, apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan ada di situ. Sekalipun sering merasa berat untuk menerima anugerah Tuhan. Tanpa disadari, mungkin kita tahu Tuhan sepertinya bersama-sama dengan saya, tetapi Tuhan tidak pernah menampakkan apa yang harus aku lakukan. Apakah ini dari Tuhan ataukah karena aku mau melakukannya?
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih. Banyak orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini merasa sendirian. Sekalipun ia tahu di tengah-tengah keramaian ada orang banyak, tapi ia kesepian. Ia berjalan dengan Tuhan, tapi ia tidak merasakan bahwa Tuhan selalu berkata-kata di dalam hidupnya. Karena manusia sering ingin lebih baik sendiri. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan bagi mereka untuk berjuang. Berjuang, dan kalau ia berjuang untuk dirinya, kalau ada Tuhan di situ, Tuhan menginginkan perjuangan orang beriman adalah kemenangan. Untuk memenangkan itu memang berat, tapi sering yang kita lihat beratnya, tetapi bukan tujuan yang tidak kita capai bersama dengan Tuhan. Orang berjuang, itu tidak ada orang berjuang itu lipat tangan, tidur nyenyak dan tidak mau melakukan apa-apa. Berjuang adalah bergerak dan melakukan apa yang harus diraihnya. Kalau harus dilakukan dengan Tuhan, lakukanlah dengan Tuhan. Kalau harus dilakukan bersama Tuhan dan orang lain, lakukanlah itu dengan berjuang. Sungguh-sungguh. Orang berjuang harus mengatur strategi. Orang berjuang harus tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak hanya dalam pikiran, tidak hanya kemauan, melainkan apa yang dipikirkan dikerjakannya. Apa yang harus dilakukannya dilakukan dengan baik. Disitulah penyertaan Tuhan. Itulah janji Tuhan yang diberikan juga kepada murid-murid pada saat ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang kembali ke surga itu. Terus di mana Yesus memberikan Roh Kudus menyertai mereka. Yang tadinya mereka sedih, mereka ragu-ragu, mereka putus asa. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada para murid untuk menjalankan tugas, meneruskan tongkat estafet dari Tuhan Yesus untuk memberitakan kebaikan dan karya Tuhan. Oleh karena itu, para murid mendapat kekuatan baru untuk menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang berat pada saat itu. Dia dimampukan. Para rasul bahkan murid-murid yang menyaksikan ketika Yesus naik ke surga, janji Tuhan, Roh Kudus diberikan, itu adalah untuk menjalankan tugas pemberitaan, dan mereka berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah buah keberhasilan dari para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya juga punya tugas dalam setiap Pentakosta. Setiap orang dicurai dengan Roh Kudus, menolong setiap orang yang melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pekerjaannya hanya 3 tahun di dunia ini, tetapi pekerjaan 3 tahun itu adalah Bapak, Ibu, dan Saudara yang harus terus memberitakannya, melakukannya sama seperti Yesus lakukan. Dan Yesus tidak membiarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri, melainkan Roh Kudus akan menolong dan memampukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tinggallah para murid dengan memegang janji Yesus yang akan mencurahkan Roh Kudus atas mereka, supaya mereka bisa menjalankan tugas yang diembankan Yesus kepada mereka. Dengan memahami bahwa tugas itu tidak akan bisa mereka lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Mereka menantikan Roh itu hadir dalam diri mereka. Demikianlah juga orang-orang Kristen sekarang. Roh Kudus itu terus dicurahkan, manakala kita juga menantikannya. Sepanjang tahun diulang dan diajarkan
untuk kita tetap setia, dibaharui, dikuatkan, lakukan dan lakukan. Karena Yesus hanya memberikan janji, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kalau itu perjuangan, ada tujuan, Tuhan tahu akan disediakan dan bahkan sudah disediakan. Perjuangan kita bersama dengan Tuhan adalah memperjuangkan kasih dan kebenaran. Dan disitulah murid-murid pada saat kematian Tuhan Yesus, murid-murid tidak punya kerinduan untuk berdoa tentang perkara-perkara rohani. Sebaliknya mereka hanya mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jika orang-orang percaya di dalam kekristenan masih sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, hanya berpikir dan berdoa hanya untuk mendapatkan apa yang Allah akan berikan, itu tidak akan pernah ada. Tetapi bagi mereka, seperti murid-murid Tuhan Yesus, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, keadaan rohani mereka berubah secara drastis, kerohanian mereka. Itu juga yang diharapkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita melampaui Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Yesus menginginkan agar setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, hidupnya memiliki semangat baru, spiritualitas yang Tuhan berikan karena Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk lebih bergairah lagi menjadi orang yang percaya di dalam Kristus, melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, semakin rajin dan giat mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagaimana aku dapat mengerti semuanya itu? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Kitab sucinya dibuka kembali. Firman Tuhan setiap hari adalah firman yang menghidupi Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Firman Tuhan itulah yang menggerakkan kita oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup. Nah, di dalam penantian orang-orang pada saat itu atau murid-murid Tuhan Yesus akan kedatangan Roh Kudus waktu itu, mereka tidak lagi saling berebut posisi, melainkan saling mendoakan dengan tekun dan sehati. Inilah contoh yang baik dari murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan seluruh umat Kristen yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penantian kita sekarang adalah penyertaan Roh Kudus untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, untuk melakukan kehidupan ini bertekun dan sehati untuk melakukan kasih yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus ajarkan. Lakukan itu, dan Tuhan akan menyertai kita. Firman-Nya itu akan keluar dalam hidup kita kalau kita mendengarkan firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, memperlihatkan firman Tuhan. Itu yang sering orang Kristen mengatakan anugerah yang harusnya dilakukan berat. Karena apa? Tidak ikut bersama Tuhan memperjuangkan. Lebih suka bermalas-malasan. Lebih suka Tuhan itu menyediakan tapi kita tidak mau mengambil. Tuhan mempersilahkan untuk kita lakukan tapi kita tidak mau. Kita lebih suka mengatakan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tapi kita tidak menikmati firman Tuhan. Perjuangan kita lemah. Iman kita menjadi, kalaupun lebih kecil dari biji sesawi, mungkin kita hanya menjadi bagian dari bulu, dari benih biji sesawi. Tidak kelihatan dan tidak bertumbuh. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan pada saat kisah para rasul ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, di mana murid-murid itu bertekun untuk menerima baptisan Roh Kudus. Setelah menguatkan hati mereka, barulah Kristus naik ke surga. Sebagai akhir dari seluruh rangkaian tugasnya di bumi, Yesus naik ke surga. Berdasarkan pemberitahuan Tuhan kepada Roh Kudus akan datang dan mendiami mereka, maka para murid-murid itu penuh dengan pengharapan menantikan karya Roh Kudus dalam diri mereka. Dan inilah kemudian dilakukan para murid, yaitu mereka bertekun dan berdoa. Itu juga menjadi tugas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak lagi dicurai oleh api Roh Kudus, melainkan Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Murid-murid mengajarkan kita untuk terus bertekun dalam doa. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa penantian dalam penyertaan Roh Kudus harus semakin bertekun dalam doa. Doa adalah setiap perkataan dan pikiran kita. Oleh karena itu Tuhan berkatakan, jadilah hambaku, apa yang mereka kehendaki, aku berikan kepada mereka. Ibu, bapak, dan saudara, hati-hati jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara harus memelihara apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang harus dilakukan, karena itu akan terjadi dalam hidup kita. Berkatalah dengan baik, berkatalah untuk menguatkan, berkatalah dan berpikirlah, lakukan kasih itu dengan baik. Allah menganugerahi agar kita semua bersyukur dan bersukacita. Disitulah kunci. Roh Kudus akan menyertai kita, menolong kita agar kita terus memiliki sukacita. Sukacita untuk tekun dalam doa. Ibu, bapak, dan saudara, ketika hidup di dunia ini, manusia memang mengalami penderitaan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa jika seseorang mengalami penderitaan, maka hidupnya tidak benar. Jika orang mengalami penderitaan, hidupnya tidak kudus. Jika orang menghadapi penderitaan, hidupnya tidak berkenan bagi Allah. Penderitaan bukanlah sesuatu yang memalukan, asal bukan diciptakan oleh dirinya sendiri. Penderitaan yang harus kita tanggung harus sama seperti Yesus, yaitu kita rela berkorban, menderita oleh karena kasih yang harus kita wujudkan. Tetapi kalau penderitaan itu datangnya dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri, maka kita pun akan menanggungnya, dan itu tidak ada Roh di dalamnya. Roh Kudus tidak akan pernah menolong kita. Kita diminta untuk segera berbalik dan menerima karya Allah di dalam Roh Kudus, dan kita melakukannya kembali dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara, disitulah yang disebut dengan salib. Milikilah salib bersama dengan Yesus, dan salib yang kita panggul, kita lakukan adalah kebaikan, karena kita melakukan estafet pekerjaan Tuhan Yesus. Berat memang, tetapi beratnya itu dipanggul oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dari kita lakukan itu, apapun yang kita lakukan kalau bersama-sama dengan Yesus, dan itu adalah salib yang harus kita panggul, maka penderitaan Yesus Kristus akan ada bersama-sama dengan kita, dan oleh semua orang dipandang sebagai kenistaan itu akan justru dilihat sebagai kemuliaan oleh Yesus. Jadi jadikanlah hidup ini, dan Allah sendiri yang mengatakan, jadilah apa yang engkau lakukan, aku akan memberikan kepadamu. Yesus memuliakan kita jika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, melakukan
firman Tuhan. Salib merupakan cara mati yang paling mengerikan, ya. Bukan hanya ditinjau dari segi duniawi, serta rasanya yang luar biasa menyakitkan itu secara fisik, namun juga segi rohani. Salib itu adalah sebagai orang yang mematikan dalam kejahatannya. Dengan demikian, Kristus telah menanggungnya dan Bapa itu menikmati pendekaannya. Karena Tuhan Yesus yang memimpin hidup manusia, kendati dilingkupi dengan penderitaan. Penderitaan kita masing-masing ditanggung oleh diri kita masing-masing. Tetapi Yesus tahu kekuatan kita masing-masing juga akan terbatas. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu perjuangkan. Tapi lakukanlah itu bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mengeluh, melainkan kita melakukannya karena Tuhan punya rencana jauh lebih besar untuk kebahagiaan dan sukacita bagi orang-orang yang percaya. Ibu, bapak, dan saudara, jika dimaknai secara positif, yaitu sebagai alat untuk semakin membuat manusia berserah kepada Tuhan dalam ketaatannya, seperti yang diteladankan oleh Yesus yang taat dan setia kepada Allah Bapanya, maka kita pun di dalam Roh Kudus menuntun manusia atau menuntun kita untuk kemenangan hidup, yaitu memperoleh kekekalan yang baik, akan terus melakukan kebaikan, hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dan bekerja dalam diri kita, menguatkannya untuk terus berkarya sepanjang kehidupannya, dijalaninya dengan penuh sukacita, menjalankan segala apa yang dikatakan Yesus dengan sukacita, berkarya sepanjang hidupnya. Dan ini semua akan membuat kita tidak perlu takut lagi, sebab kalau berjalan dengan Yesus yang sudah mengalami salib dan lambang kengerian terbesar itu, ketekunan manusia dihapuskan dan digantikan dengan pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Lakukanlah sesederhana mungkin kebaikan, lakukanlah sesederhana mungkin kasih dan anugerah Tuhan, dan sesederhana juga meluangkan waktu kepada Tuhan. Dengarkan, lihat, dan lakukanlah apa yang dikatakan Yesus hari ini. Tuhan memberkati. Selamat menikmati Kudus beserta ibu bapak dan saudara sekalian. Selamat Pentakosta, tetap semangat. Orang Cina mengatakan cayo, kita boleh melakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Kita masuk dalam saat itu. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Roh-Mu yang kudus sungguh ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ajarkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu untuk tekun dan sehati bersama-sama, agar kebahagiaan dan sukacita kami semakin nampak, sukacita kami semakin terwujud. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya dalam hidup kami, sehingga kami diarahkan dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya tertuju untuk bertekun dalam doa, mewujudkan apa yang Tuhan Yesus katakan agar kami lakukan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami bersedia untuk menjadi pejuang dan pahlawan kebenaran bagi hidup pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami, dan bangsa negara kami. Dengan demikian, Pentakosta hari ini menjadi kekuatan baru bagi orang-orang yang percaya, dan kami percayakan sepenuhnya segala mulut dan lidah kami hanya untuk berseru, memuji dan memuliakan Tuhan. Tangan kami tertuju untuk karya-karya besar dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan sediakan.
Pimpin tuntun kami dalam pertolongan Roh Kudus sekarang dan kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berkarya bagi kami melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Roh Kudus tercurah atas kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian syukur. Syukur kami padanya. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu.
kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Saat ini berkenankah kami Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami pada saat ini secara litani. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara di seluruh dunia di tengah ancaman politik, sosial, dan ekonomi yang berpotensial untuk memecah belah. Secara khusus bangsa kami Indonesia, kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah kami. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan mendukung di dalam doa sebagai bagian dari warga negara. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara dunia secara khusus Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah dari pihak pusat hingga daerah dalam menjalani tanggung jawabnya. Ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu, khususnya GKJTU Jemaat Bendosari. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan menentukan persekutuan yang terjadi dalam gereja agar saling menopang untuk melaksanakan seluruh program sehingga menjadi berkat. Ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis, fungsionaris dalam umur dan juang. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan menguatkan dan menuntun hamba-hamba Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan dalam melayani umat Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di tempat ini, di tengah pengharapan dan pergumulan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengundang Tuhan berkuasa atas kehidupan keluarga setiap orang percaya. Tuhan memberkati suami istri, anak-anak, sanak saudara kami. Kiranya senantiasa ada dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak-anak, generasi muda. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya anak-anak tumbuh dalam kasih Tuhan. Generasi muda diberikan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan yang membuat mereka terjerat dalam narkoba dan berkolaborasi. Kiranya masa depan para generasi muda penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan kami berdoa untuk sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam menjalankan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk para petani, pegawai, karyawan yang berjuang mempertahankan kehidupan melalui daya dan upaya. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda usia lanjut, anak-anak terlantar, orang miskin, orang terpenjara. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Meski di tengah keterbatasan dan keadaan yang sulit, Tuhan senantiasa menyediakan apa yang diperlukan dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan saat ini banyak saudara yang sedang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya kami dipulihkan dari sakit penyakit maupun suasana duka dan kesusahan. Tuhan berbelas kasih dalam kehidupan kami. Bagi berat-berat, kami percaya Tuhan menolong dengan
kami, yang menghibur dan memimpin kami, serta memampukan kami berseru dalam permohonan doa ini. Kami menyerahkan kehidupan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan pada minggu ini, Minggu Pentakosta, terkutip di dalam kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bersama mengumpulkan persembahan dan kita pujikan Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari kita satu dalam doa bersyukur. Terpujilah Allah di dalam hidup kami, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus, karena kami dimampukan untuk bersama-sama sehati dalam pelayanan. Kami dimampukan untuk mengumpulkan persembahan syukur. Berkatilah ya Tuhan, agar berkat ini boleh melimpah dalam hidup kami, dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Urapilah setiap hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya itu oleh karena pengajaran yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami. Khususnya kami berdoa, Tuhan memberkati umat-Mu di GKJTU Jemaat Pendosari. Tuhan teguhkan dan Tuhan berkati dalam kebutuhan sehari-hari. Tuhan limpahkan segala berkat yang tercurah, agar kami terus bersyukur dalam sukacita. Hidup kami dibahagiakan oleh karena ketulusan dan keikhlasan dalam kami melakukan segala sesuatu. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Di hari Pentakosta, kami minta untuk semua bangkit berdiri dan kita akan memiliki tekad bersama.
Kudus sebagai penolong dan penuntun anak-anaknya. Ya Tuhan, kami berjanji dengan kami yang menuntun dan menolong kami. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, kami berjanji akan kami dengan Engkau dan juga dalam diri kami melalui Roh yang kudus. Kami mengatakan hati bahwa Allah bersama kami dalam dari setiap pergumulan hidup untuk menentukan janji kita dan dalam kata Roh Kudus. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, nih. Iya, dipoto enggak? Itu gas. Saya enggak ada. Mana? Ikut foto biasanya Mana ini ya? ya. Ya, itu ya. Oke. Ibu mau di sini. Lu terus mau dari sana. Bisa. Ayo, satu lagi. Mau minta. Oh ya, Sir. Oke ya. Mas, tutup. Dan kami diminta untuk batiknya. Kemarin sindat Mbak Titik. Oh iya, kami akan selesai ya. Makasih Mbak Arti, Mbak Cantik, Madam, Mbak Tika, Mbak Mika, Mbak Tera. Nah, Pak Kres. Ya. Berdiri aja apa duduk? Berdiri enggak apa-apa. Bisa ya? Sudah? Ya, ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, selamat hari Minggu dan terima kasih sudah mengikuti ibadah di GKJ Jemaat Bundasari, dan semoga apa yang sudah kita dengar melalui sabdanya maupun juga puji-pujian dan seluruh rangkaian ibadah menjadi sukacita untuk kita dalam merayakan hari Minggu Pentakosta. Dan kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk hadir kembali dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 bertempat di GKJ Jemaat Bundasari, dilayani oleh Ibu Pendeta Ariana. Dan satu pengumuman tambahan lagi, bahwasanya untuk ibadah unduh-unduh memang tidak kita selenggarakan bersamaan dengan Minggu Pentakosta, namun akan kita selenggarakan pada hari Minggu ketiga bulan Juni, tepatnya tanggal 18 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Supriyono. Demikian yang dapat kami informasikan. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.